Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai perenungan hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman yang kami dengar itu dapat bertumbuh dan kami tidak khawatir, kami tidak dihimpit oleh keinginan-keinginan yang lain selain bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Bukalah telinga rohani kami, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian Tuhan, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat menangkap dan mengimplementasikannya dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap benih firman yang akan kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tahun 2020 itu adalah tahun yang cukup mengejutkan bagi kita semua. Tahun di mana Tuhan menyatakan kedaulatannya atas manusia, atas dunia ini. Tahun di mana Tuhan berkata bahwa Behold, I am the Lord. Tahun di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia masih berdaulat dan akan terus berdaulat bagi dunia ini. Apapun yang dirancangkan oleh manusia, apapun yang dirancangkan oleh negara-negara manapun, yang dirancangkan oleh si jahat pun, Tuhan berdaulat dalam hidup di dunia ini, dalam hidup manusia yang ada di dunia ini. Bahkan dalam peradaban manusia, Tuhan berdaulat. Karena itu ketika corona ini datang, bagi beberapa orang mungkin akan merasa bahwa ini adalah cobaan dari si jahat, ini adalah bencana dari si jahat. Tapi kita harus ingat bahwa apapun rencana si jahat akan dapat dipakai Tuhan untuk menjadi rancangan yang baik, untuk menyatakan kemuliaan namanya. Di tahun 2020 ini saya percaya, di 2020 tahun lalu, saya percaya bahwa ada banyak mutiara-mutiara, ada banyak hal-hal berharga yang dapat kita pelajari bersama dengan Tuhan. Karena saya tak percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan sebuah pembelajaran supaya kita semakin hari semakin disempurnakan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita tidak hanya saja melihat, tapi kita juga dapat merasakan. Salah satu yang kita dapat untuk tahun depan, untuk tahun ini 2021, gereja kita mendapatkan bahwa Open the Ancient Gates, membuka gerbang-gerbang kuno, gerbang-gerbang di zaman dahulu, itu akan dibukakan Tuhan. Kalau kita sering mendengar bahwa Open Gates itu akan selalu dianalogikan dengan kesempatan, ada pintu yang dibuka, ada kesempatan yang dibuka. Kita harus kejar itu. Tapi Open the Ancient Gate. Ancient Gate itu akan berbicara lebih banyak lagi. Bukan hanya sekedar kesempatan. Tapi Ancient Gate itu bisa bicara mengenai pemerintahan. Itu akan berkata mengenai hal-hal yang lebih penting dari hanya sekedar kesempatan, saudara. Untuk itu, pada saat ini, kesempatan kali ini, saya ingin men-sharekan dari seorang yang sering kita dengar, dari seorang Gideon, di mana ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yang pertama-tama mari kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita baca dulu, lompat sampai pasal ke-7, kita akan baca lompat-lompat, nanti akan saya sharekan. Ayat yang pertama berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba dan lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang, maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, dan oleh perbuatan orang Midian itu lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa orang Israel itu mengalami problem yang sangat
utama, yaitu adalah ketakutan. Orang Midian ada hal-hal, ada sebuah kondisi di mana orang Israel ini ditekan. Setiap kali dia bekerja, setiap kali orang Israel ini diberi kesempatan untuk bekerja, hasilnya tidak ada. Hasilnya ada, tapi langsung habis. Ada seperti belalang pelahap. Makanan tidak ada, hasil kerja tidak ada, semuanya ludes karena orang Midian ini. Dan orang Israel ketakutan akan hal ini. Orang Israel takut dengan hal ini. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Yang kita tahu bahwa Gideon, seorang Israel dari suku yang paling kecil, dan dia juga anak yang kecil, mengalami intimidasi, saudara. Dan intimidasi dari Midian ini, dari kejadian yang ia alami itu. Sehingga ketika Tuhan berkata, Tuhan memberkatimu, hai pahlawan. Ketika Tuhan menunjukkan identitasnya dia yang sebenarnya sebagai dia seorang pahlawan, dia memiliki respon yang cukup manusiawi, yaitu dia mempertanyakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kenapa semua ini terjadi? Mana tanda-tanda ajaib yang Tuhan kasih? Bukankah itu juga yang sering kita alami, saudara? Ketika kita menghadapi sebuah hal, kita akan merasa, Tuhan, aku sudah melakukan hal yang benar. Kenapa kondisi hidupku seperti ini? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa pekerjaanku seperti ini? Aku melakukan hal yang benar. Aku seperti ini, aku sudah melakukan firman-Mu. Kenapa? Dan kenapa? Itu yang selalu ditanyakan oleh orang-orang itu, dan itu menurut saya itu cukup manusiawi. Tapi di ayat-ayat yang selanjutnya kita bisa baca, nanti saudara-saudara bisa baca bahwa Gideon akhirnya mulai menerima identitas barunya itu dari Tuhan, yaitu sebagai seorang pahlawan. Tapi tidak serta-merta seperti Ultraman seperti itu ya saudara, bukan seperti superhero yang kita lihat di TV-TV yang tiba-tiba berubah langsung menjadi kuat, bukan. Semua melalui proses, membutuhkan waktu, tapi Gideon menerima itu. Kita lihat di ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Hal pertama yang dilakukan Gideon ketika dia mulai menerima dan berusaha untuk melawan ketakutannya terhadap Midian adalah dia membangun mezbah, saudara. Ini menunjukkan bahwa keberanian itu bukan didapatkan karena usaha kita sendiri, bukan saudara. Keberanian itu didapatkan ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dialah singa Yehuda dan hanya dia yang dapat membantu kita, yang dapat impartasikan keberanian yang sesungguhnya. Keberanian ilahi itu hanya dia saja yang bisa. Karena itu dibutuhkan sebuah mezbah untuk kita mulai membangun, saudara. Lalu pada ayat yang berikutnya, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Hal yang kedua yang dilakukan Gideon itu adalah mematahkan dan memotong tiang berhala. Dan tiang berhala itu adalah tiang berhala bagi kelompoknya, bukan bagi dia sendiri, bukan bagi keluarganya, tapi bagi satu kampung, saudara. Bayangkan ketika ada satu kampung mengatakan bahwa pohon ini adalah pohon yang keramat, lalu tiba-tiba ada seorang anak yang dengan
berani berkata ditebang karena ini berhala, itu akan menimbulkan huru-hara di kampung saudara. Tapi dalam konteks Gideon ini, Gideon itu seorang penakut, orang yang terintimidasi, tapi tiba-tiba dia berani mengambil keputusan itu setelah dia membangun mezbah. Nanti akan saya simpulkan ini akan loncat-loncat. Kita loncat di ayat di pasal yang ke-7, ayat yang ketiga. Kita tahu bahwa ceritanya Gideon akhirnya menjadi pemimpin dari sebuah pasukan yang cukup besar. Ada puluhan ribu orang yang akan mengikuti Gideon untuk melawan Midian yang cukup banyak, seperti belalang disebutkan. Pasal 7 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Dari 22.000, Tuhan ngomong, mereka yang belum berani menghadapi ketakutannya, mereka yang masih takut dan gentar, lebih baik pulang. Lebih baik pulang dulu, kembali lagi bangun mezbah. Pulang, jangan ikut berperang dulu. Pulang, kembali bangun mezbah dulu. Dekatkan diri kepada Tuhan, baru dapatkan keberanian, baru ikut perang. Lalu di ayat yang keempat, kita tahu Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Apa yang saya dapat dari sini? Kenapa kok Tuhan membedakan dengan cara minumnya, saudara? Yang saya dapat adalah ketika orang takut, ada orang yang takut dan gentar, ragu-ragu, orang yang ragu-ragu, itu mereka minum seperti anjing. Mereka ada sungai, lalu mereka tinggal dekatkan lidahnya ke sungai itu lalu sambil diminum, seperti orang nyedot gitu. Tapi ketika orang yang tegar, orang yang teguh, orang yang mantap langsung untuk benar-benar ingin melawan ke Midian, orang yang sudah memiliki keberanian ilahi, dia akan teguh berdiri, dia akan teguh untuk menjalani perjalanannya, itu dia akan ambil air itu sambil gini tuh. Jadi dia tidak akan berlutut sampai ke bawah, saudara. Tidak, itu yang saya dapat. Jadi kenapa kok Tuhan membedakan? Tuhan benar-benar ingin menyaring mana yang mereka yang ragu-ragu dengan janji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dan mana mereka yang betul-betul mantap, betul-betul teguh untuk percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan kita tahu bahwa hanya ada 300 orang dari 32.000 orang. Dari 32.000 akhirnya pulang karena ketakutan. Dari 10.000, sisa 10.000 hanya ada 300 orang yang betul-betul menghidupi apa tugasnya, apa yang menjadi mandatnya, bahwa dia harus berperang melawan Midian. Hanya ada 300. Dan saudara, kita semua tahu bahwa sebetulnya di ayat yang ke-9 dan ke-10 Tuhan berkata, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan para bujangmu ke perkemahan itu. Tuhan tahu kalau Gideon mungkin masih memiliki sedikit keraguan, sedikit ketakutan. Tuhan mengenal, Tuhan tahu isi hati Gideon. Kalau engkau masih takut, pergi dengan bujangmu itu, lihatlah di perkemahan itu. Padahal Tuhan sudah berkata, aku
telah menyerahkan. Jadi sebelum Gideon berperang, Tuhan sudah menyerahkan. Gideon berperang itu hanya seperti kalau kita dikasih kunci rumah, saudara. Ketika kunci rumah itu sudah diberikan, kalau mau tinggal di dalam rumah, mau ambil alih sebuah rumah itu, menyatakan bahwa rumah itu milik kita, ya kita masuk. Kita punya kuncinya, kita masuk. Kita nggak bisa cuma dikasih kunci terus bilang, itu loh rumahku, itu loh rumahku. Tapi kita nggak tahu isinya apa, kita nggak pernah melangkah masuk ke dalam. Itu yang saya dapat tuh, saudara. Jadi ketika Tuhan sudah ngomong, aku telah menyerahkan, itu sebetulnya Midian sudah dikalahkan. Tapi Tuhan juga Tuhan memiliki Tuhan berbicara dengan bahasa kita, saudara. Tuhan mengerti isi hati kita, Tuhan mengerti Gideon. Gideon mungkin masih takut, ada keraguan. Makanya Tuhan berkata, jika kamu takut, pergilah ke sana. Tuhan ngasih kesempatan kepada Gideon. Coba intai di sana. Lalu kita tahu di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-21, sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ini menarik, saudara, karena orang Israel hanya memecahkan buyung, memecahkan kendil gitu ya. Lalu sambil meniup sangkakala dan diam. Dia diam mengelilingi perkemahan, belum menyerang, belum masuk. Tapi para musuh sudah lari berantakan. Mereka sudah ketakutan. Ini adalah tanda bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, saudara. Kemenangan itu bukan hasil jeripaya kita. Kemenangan itu bukan hasil kekuatan kita, tapi kemenangan itu semua dari Tuhan. Bahkan strategi buyung dan sangkakala itu juga dari Tuhan. Bagaimana kita melangkah, menyerah. Tapi yang menarik adalah Tuhan menepati janjinya bahwa Tuhan akan berperang gantikan kita. Jadi saudara, di tahun 2021 ini di tahun 2020 kemarin kita menghadapi banyak hal yang mungkin akan menimbulkan kengerian, menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Tapi percayalah bahwa tahun 2020 ketika kita renungkan, itu akan memiliki banyak mutiara-mutiara, akan memiliki banyak hal-hal berharga yang Tuhan ajarkan pada kita, yang akan menjadi bekal. Itu adalah momen-momen di mana kita duduk di bawah pohon tarbantin, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita berbicara dengan Tuhan. Itu di tahun 2020. Di tahun 2021 Tuhan sudah memberikan kita mandat. Ada open ancient gate, ada pintu gerbang yang dibukakan Tuhan, pintu-pintu gerbang kuno yang akan dibukakan Tuhan, pintu gerbang yang sangat kuat, sangat besar, itu akan dibuka Tuhan. Dan ketika kita buka, kita harus berani untuk masuk, untuk ambil. Jangan sampai kita terintimidasi lagi, saudara. Apa yang sudah lalu, biarlah itu menjadi sesuatu yang sudah berlalu untuk pembelajaran kita. Tapi di tahun 2021 ini, marilah kita mulai bangun musbah bersama dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengajarkan dan mengimpartasikan keberanian ilahi dalam diri kita, dan kita akan conquer, kita akan kuasai segala hal yang membuat kita takut, terintimidasi, yang membuat kita tidak dapat memberikan buah. Apapun yang kita lakukan menjadi gagal, buah hasil kerja kita menjadi ludes. Apapun yang membuat hal itu, kita akan kuasai itu, saudara. Kita akan mulai melangkah masuk dalam ancient gate untuk mengambil bagian kita dan mengerjakan mandat yang Tuhan kasih. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman ini dapat bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar dalam hati kami, Tuhan. Bahkan berbuah-buah berlipat kali ganda, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.